Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam pelajaran Adobe Flash. Setelah kita mempelajari Motion Twin dan Shape Twin, kali ini kita akan mempelajari Classic Twin. Dalam Classic Twin tidak seperti Motion Twin yang harus merubah objek ke dalam simbol, sementara Classic Twin bisa dalam simbol, bisa juga tidak harus dalam berbentuk simbol. Contoh yang paling sederhana ini seperti ini, ya. Misalnya kita membuat objek. Nah, kita membuat objek ini, ya, objek lingkaran ini kita akan buat Classic Twin-nya. Nah, Classic Twin-nya itu misalnya saya akan membuat frame 60, ya. Nah, Classic Twin berbeda dengan Motion Twin. Kalau Motion Twin kita hanya membuat satu keyframe saja, lalu kita perpanjang, nanti keyframe untuk gerakannya bisa belakangan kita buat. Nah, sementara kalau Classic Twin itu kita menentukan apa perubahannya hampir sama dengan Shape Twin, ya. Jadi kita gunakan F6, ya. Nah, ini posisi dan bentuk yang sama, ya. Dari frame 1 sampai frame 59 itu lingkaran ini, dan di frame ke 60 ada keyframe baru yang objeknya kebetulan sama dengan keyframe, ya, frame 1 sampai frame 59, ya. Nah, seandainya kita pindahkan ini, nah ini baru dia terlihat perbedaannya, berarti ada dua perubahan, ya. Nah, ini perubahan posisi. Hanya kan kalau misalnya ini kan terlalu lambat, maksudnya kurang halus gerakannya, sehingga kita harus berubah ke dalam Classic Twin, ya. Kita klik Create Classic Twin, ya. Lalu ya kita coba tes, ya. Nah, ini sudah jadi Classic Twin. Jadi sesederhana itu, ya, Classic Twin. Nah, di dalam Motion Twin kita bisa merubah arahnya, yang ada motion pad namanya. Nah, sementara kalau di dalam Classic Twin itu ada Classic Motion Guide, ya. Itu letaknya di sini, ya. Nah, ini ada Add Classic Motion Guide. Jadi kita bisa membuat alur untuk gerakan objek tersebut, ya. Misalnya nih objek ini bergerak kemana, kita buat alurnya hampir sama dengan Motion Twin, gitu, ya. Hanya ini kita harus buat alurnya belakangan, gitu, ya. Nah, contohnya seperti ini. Kita akan coba buat baru lagi, ya. Kita buat baru. Nah, kita coba kupu-kupu terbang, ya. Saya fit in window dulu. Lalu kita import background, ya. Import to stage. Ya, saya gunakan ini, ya, flower ini sebagai backgroundnya. Lalu ini kita kasih nama BG. Kita kecilkan dulu biar kelihatan, ya. Nah, mungkin kalau ini kan kurang jelas stage-nya, kita bisa klik, kita kecilkan, tekan Alt dan Shift biar dia seimbang. Nah, ini udah sama dengan stage, ya. Kalau saya gunakan align, maka dia nanti berubah proporsinya, makanya saya gunakan dikecilkan secara diagonal, ya. Nah, ini sebagai backgroundnya. Lalu kita akan tambah lagi layer. Kita akan membuat objek yang akan digerakkan, ya. Ini kita import dulu objeknya, import to stage. Ini jangan lupa kita kunci, sebentar, ya. Ini kita kunci dulu, ya, jadi biar dia pasti ketika kita import langsung ke layer 2, ya. Import to stage. Nah, ini, ya, ini kita kecilkan dulu, ya. Ini PNG. Nah, kita akan rubah dia ke dalam shape, ya, ke dalam merge object. Saya luruskan dulu.
kira-kira mungkin lurusnya seperti ini ya. Nah, ini lurusnya seperti ini. Coba saya cek dulu. Ya, ya saya pikir ini udah cukup lurus. Nah, ini saya kasih nama kupu-kupu ya. Ya. Nah, supaya kita fokus, kita bisa hilangkan ini ya. Nah, ini kan dia masih dalam bentuk bitmap. Nah, kita akan rubah menjadi vektor ya. Caranya bitmap kita trace ya. Kita trace, ini ada namanya color threshold ya. Color threshold ini semakin dia kecil thresholdnya itu semakin lebih seperti aslinya. Semakin dia besar itu semakin disederhanakan ya. Saya ambil contoh ini 100 ya. Nah, dia disederhanakan kupunya jadi objek yang bisa kita edit ya, sama dengan kalau kita membuat merge object. Nah, tapi saya mau merubahnya, saya cancel dulu ya. Merubahnya jangan yang terlalu sederhana biar agak terlihat seperti aslinya ya. Jadi kita rubah saja ke, kita anggap 70 ya threshold ya, color threshold. Nah, ini saya pikir cukup mewakili. Nah, lalu ini kita bikinkan simbol ya. Convert to simbol MC underscore kupu. Ya. Oke. Oke. Nah, lalu kita klik ke dalamnya ya. Ini kita akan gunakan lasso tool ya. Saya akan bagi layer, ini badan dan sayap akan saya pisahkan ya. Kita tambah layer dulu. Nah, kita akan pisahkan ini sayap ya. Sayap. Nah, ini saya akan potong dia. Kita cut ya. Nah, karena sudah di trace maka kita bisa cut. Ini kita copy kita cut ya. Kita cut lalu kita pastekan di sini ya. Paste in place ya. Jadi dia tetap tetap tempatnya, posisinya tidak berubah. Nah, selanjutnya yang sebelahnya bisa kita hapus. Jadi kita copy, nanti kita copy ya. Nah, jadi ini kita kunci dulu ya yang badannya. Nah, jadi kan fokus di sini. Ini kita buat simbol juga ya, modify convert to simbol MC underscore sayap ya. Lalu kita akan geser ini ya, geser pointer ini ke tengah sini ya. Lalu kita copy dan paste in place. Nah, sebelumnya ini kita buang ya, yang ini kita buang. Kita buang. Jadi cukup satu saja. Kita ulangi ya. Fit in window. Kita besarkan dulu biar lebih bisa detail ya. Nah, lalu ya, kita tutup. Ini kita hapus saja karena tidak kita gunakan. Nah, kalau mau kita rapikan ini bisa ya, tapi saya pikir tidak perlu. Fit in window lagi. Nah, ini kan sudah kita copy tadi ya di sayap. Ini kita kunci dulu. Ini kasih badan ya.
biar jelas saja. Nah, ini kan udah dalam bentuk simbol dan sudah di copy ya. Tinggal kita yang sebelah ini kita eh, flip ya, kita flip secara horizontal. Nah, jadi ada dua, cuma dia kan kurang geser ya. Nah, tinggal kita geser ke sini. Nah, saya pikir kalau masih kurang kita gunakan eh, keyboard ya, panah keyboard. Nah, kalau ini kan berarti ini terlalu kelebihan, jadi kita paskan saja seperti ini supaya nggak kelihatan berpisah gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita tinggal membuat keyframe animation. Ya, keyframe animation. Ini yang pertama, keyframe yang kedua saya gunakan F6 ya. F6 saya agak jarangkan satu frame supaya dia nggak terlalu cepat gerakannya. Lalu ini saya tarik ke sini. Yang ini juga sama, saya tarik ke sini. Ya. Nah, sehingga dia ini saya panjangkan juga dengan F5 ya. Nah, yang badannya kita tinggal F5 kan saja. Nah, ini udah jadi. Ya, kalau kita ini sudah jadi animasi di dalam simbol kupu-kupu ya. Nah, sekarang kita akan membuat, ini saya kecilkan. Nah, kita akan membuat alur gerakan ya. Kalau misalnya saya Ctrl Enter, oh ini nggak kelihatan ya. Ya, ini sebenarnya sudah bisa ya. MC kupu-kupu. Ctrl Enter. Oh ya, ya. Ini karena tadi kita tidak terlihat ya, dia di luar stage makanya nggak kelihatan. Nah, kalau ini baru kelihatan ya. Nah, ya. Jadi sekarang kita buat alurnya yang tadi disebutkan classic motion guide ya. Bisa menggunakan pencil tool, bisa menggunakan pen tool ya. Mungkin kalau pengen rapi bisa menggunakan pen tool. Ya, saya buat yang memutar baru ke sini. Nah, ini tinggal kita edit. Biar lebih kelihatan bagus ya. Ya, lingkarannya juga putarannya lebih bagus. Ya, saya pikir bisa seperti ini ya. Nah, sekarang ini akan kita jadikan, oh seharusnya padnya ini kita belakangan ya. Jadi padnya akan saya copy saja nih. Nah, ini saya cut dulu. Cut. Nah, kita buat dulu ininya ya, classic motion guide. Nah, jadi sini guide-nya dulu untuk gambar guide itu setelah terjadi ini, setelah kita buat classic motion guide, baru kita gambar guide-nya ya. Jadi tadi agak kelewat sedikit, nah tapi nggak masalah. Ini tinggal kita pastekan guide-nya ya. Jadi udah ada di sini kan. Nah, sekarang kita tinggal atur pergerakannya, misalnya sampai frame 100 ya.
Ini kita F5 kan saja. Nah, yang di kupu-kupunya harus kita buat classic twin ya. Yang tentunya ada awal dan akhir ya kalau classic twin. Kita tentukan dulu dengan F6 akhirnya, lalu kita buat classic twin, lalu ini kita dekatkan yang awal ke sini ya. Ini udah otomatis dia awal, terus akhir kita dekatkan ke akhirnya. Nah, gitu ya. Nah, cuma kalau kita jalankan, nah seperti ini ya. Nah, jalannya tidak mengikuti alur. Nah, itu bisa kita klik di sembarang di sini misalnya, lalu ke properti ini diaktifkan orient to path ya. Orient to path. Nah, kita tentukan dulu awalnya, dibetulkan lagi seperti ini, dan akhirnya geser dulu, akhirnya seperti ini. Ini saya kecilkan karena mungkin dia dari atas jadi terlihat besar ya, ketika di bawah dia terlihat kecil. Nah, gitu ya, jadi mutar tapi dia sambil turun gitu ya, ceritanya seperti itu. Nah, lalu ini kita coba tes dulu ya. Nah, jadi dia udah sesuai dengan alurnya. Nah, cuma dia kan langsung balik lagi ya. Nah, jadi supaya dia agak berhenti lama di sini, menunjukkan dia bahwa hinggap di bunga tersebut, maka kita perpanjang lagi semua frame-nya ya dengan menggunakan F5. Nah, ini tidak bisa diperpanjang ya. Yang ini kita remove twin ya. Jadi dia sampai di sini. Nah, lalu di sini dia diam ya. Karena tanda titik-titik berarti itu ada kesalahan. Nah, itu ya. Jadi sudah, itu penjelasan tentang classic guide ya. Ini ya. Classic motion guide. Ya, jadi ada guide-nya gitu ya. Jadi kita bisa membuat sebuah animasi yang lebih terarah gitu ya. Itu sangat memudahkan. Baik, mungkin untuk motion twin dan classic guide saya pikir cukup. Ditambah kalau misalnya kita ingin menambahkan masking ya, animasi masking itu gampang, tinggal kita tambahkan di sini mesh-nya. Nah, seperti contoh yang pernah diperlihatkan ya, itu animation masking yang kupu-kupu juga ya. Ya, kita bisa coba lihat. Nah, ini ya. Nah, ini sudah menggunakan masking dan dianimasikan maskingnya. Dan ini kupu-kupu juga. Hanya kalau dari samping ini cara pembuatannya berbeda ya dengan yang tadi. Kalau tadi seolah-olah tampak atas, kalau ini tampak samping. Oke, mungkin agar lebih paham bisa kita coba masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.